Bab 701, bagaimana aku bisa memaafkanmu? Hailey tidak menyukai sikap Lauren dan Victoria terhadapnya. Mereka jelas bias terhadapnya. Mereka sama sekali tidak memperlakukannya seperti bagian dari keluarga. Merasa terhina, dia berkata dengan marah, "Saya adalah menantu perempuan yang dipilih oleh kakek sendiri. Apa hakmu untuk tidak mengakuiku? Kakek adalah orang yang memilihku menjadi istri Jordan 4 tahun lalu. Sekarang, dia telah memilihku lagi. Bagaimana denganmu? Siapakah di antara kalian yang dipilih secara pribadi oleh kakek? Kalian berdua hanyalah suami tak tahu malu yang mengejar suamiku. Jika saya tidak melakukan kesalahan dan berselingkuh dengan Tyler, apakah Anda akan memiliki kesempatan untuk bersama suami saya? Sudah sangat tidak adil bagiku untuk diturunkan statusnya menjadi istri ketiga. Dan sekarang, kalian berdua berani memperlakukanku seperti ini. Huff, karena kamu tidak menyukaiku, aku tidak akan mencoba bersikap baik padamu lagi. Aku telah merencanakan untuk mengundang kalian berdua ke pernikahan pantaiku dengan Jordan, tapi sepertinya aku tidak perlu melakukannya." Dengan itu, Hailey pergi dengan gusar. Victoria dan Lauren bingung. Dia adalah seorang wanita yang berselingkuh dari suaminya. Hak apa dia harus begitu sombong? Lauren berhak memberikan nasihatnya. Victoria menghela nafas. Hailey masih bangga dan egois seperti sebelumnya, seperti seorang putri. Selama dia bahagia dan nyaman, dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Jika dia benar-benar menikahi Jordan lagi, dia mungkin akan rendah hati dan patuh untuk sementara waktu. Tapi seiring berjalannya waktu dan dia terbiasa menjalani kehidupan sebagai istri miliarder, saya tidak tahu trik apa yang akan dia lakukan lagi. Lauren mengangguk. Kita harus mengawasinya. Kita tidak bisa membiarkan dia mempermalukan suami kita lagi. Victoria, sejak kakek memutuskan masalah ini, kita tidak bisa mengubahnya. Di masa depan, kita harus memperlakukan Hailey dengan lebih baik agar Jordan tidak berada dalam posisi yang sulit. Victoria setuju. Setelah Hailey pergi, dia mengambil handuk panas dan pergi mencari Jesse. Ketika dia menemukannya, Jesse masih berlutut di depan mayat Charleston, sementara yang lain pergi untuk mencuci muka. Dia adalah satu-satunya yang tidak melakukannya. Dia berpura-pura menjadi cucu yang paling berbakti. Hailey berkata kepada Jesse, "Tuan." Jesse? Oh, tidak. Aku bisa memanggilmu Jesse sekarang. Ini handuk panas untuk menyeka wajahmu. Jesse meliriknya sebelum mengambil handuk. Hailey tersenyum lembut. Jesse, jangan mengingat apa yang baru saja terjadi. Aku tidak berniat meragukanmu. Anda adalah putra tertua. Ini hanya tepat untuk keluarga Stelle untuk diserahkan kepada Anda. Aku hanya berharap setelah kamu menjadi kepala keluarga Stelle, kamu bisa menjagaku, Jordan, dan anak-anak kita. Jesse mengangguk. Ya, jangan khawatir. Jordan adalah saudara ketiga saya. Katakan padanya bahwa aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Terlepas dari kontrol atas berbagai tim peneliti, dia dapat memilih salah satu aset lainnya. Petik 2. Hailey sangat senang. Betulkah? Terima kasih, Jesse. Aku tahu kamu yang terbaik. Hailey yang naif hanya tahu sedikit tentang 8 keluarga rahasia. Dia tidak tahu apa hal yang paling berharga dalam keluarga Stelle. Bahkan jika dia tahu, untuk wanita seperti dia yang berasal dari keluarga kelas 3 di Orlando, beberapa miliar dolar lebih dari cukup untuknya. Dia tidak akan berjuang untuk apapun lagi. Pada saat ini, Rowan berjalan mendekat. Ayah. Jesse dan Hailey memanggil pada saat bersamaan. Tidak ada salahnya Jesse memanggilnya seperti itu, tapi Rowan mengerutkan kening. Kalian berdua, ikut aku sebentar. Meskipun Jesse sekarang adalah kepala keluarga Stelle, Rowan tetaplah ayahnya. Karena itu, Jesse masih harus mendengarkannya. Mereka bertiga pergi ke kamar sebelah. Sebelum Rowan bisa berbicara, Jesse berlutut, mengejutkan Hailey, yang sedang menyesuaikan pakaiannya agar payudaranya lebih menonjol. Ayah. Jesse berlutut saat dia menatap Rowan. Kamu berada di masa jayamu, dan pengalaman serta kemampuanmu melampaui milikku. Anda harus menjadi kepala keluarga Stelle. Saya bersedia menyerahkan posisi itu. Hailey sangat senang. Apakah Rowan akan merebut posisi kepala keluarga? Itu akan bagus. Jika Rowan mengambil alih, Jordan masih memiliki kesempatan untuk menduduki posisi tersebut di masa depan. Rowan berkata, Jesse, bangun. Kakek telah mengatur agar kamu menjadi kepala keluarga Stelle. Aku akan mendukungmu mulai sekarang. Saya tidak ingin berpartisipasi dalam urusan 8 keluarga rahasia lagi. Ayah, bangun. Saya tidak meminta Anda di sini untuk membicarakan hal ini.
Petik 2. Oke, Jesse bangkit dan berdiri di depan ayahnya dengan hormat. Rowan berkata, saya baru saja berbicara dengan Jordan. Dia mengatakan bahwa dia tidak mau menikah dengan Hailey. Anda melihat situasi barusan. Kakekmu menghembuskan nafas terakhirnya, dan Jordan tidak ingin dia mati dengan penyesalan. Kamu mengerti, kan? Sebagai kepala keluarga Stelle, Jesse bertanggung jawab atas semua hal, besar dan kecil. Karena itu, Rowan dan Jordan harus meminta izin Jesse. Jesse berkata, saya mengerti. Bagaimana kita bisa membuat Jordan menikahi wanita pelin-pelan ini? Saya menyetujui permintaannya. Ketika dia mendengar mimpinya hancur berkeping-keping, Hailey menangis dan memohon, menarik Jesse. Jesse, kamu tidak bisa setuju. Pernikahanku dengan Jordan adalah keinginan terakhir kakek. Kakek baru saja meninggal. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berbakti? Petik 2. Memukul. Jesse menamparkan wajahnya. Jalang. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya bukan hanya miliarder biasa. Aku mengendalikan Steles, salah satu dari 8 keluarga rahasia. Anda adalah wanita rendahan dari keluarga kelas 3. Apakah kamu tahu apa arti keluarga rahasia bagi dunia? Petik 2. Baru saja menjadi kepala keluarga, Jesse tak sabar memamerkan kewibawaannya di depan orang lain. Tapi kemudian, dia memang punya hak untuk pamer. Hailey tahu bahwa kata-katanya tidak berpengaruh pada Jesse, jadi dia lari mencari Jordan. Yordania, suami, mengapa Anda menolak pernikahan yang diatur oleh kakek? Sudah lama, kenapa kamu belum memaafkanku? Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan menipu Anda lagi. Setelah aku menikah denganmu, aku tidak akan berinteraksi dengan pria lain, oke? Saya akan tinggal di rumah dan menjaga anak-anak. Aku akan mendengarkanmu, Hubby. Hailey memeluk kaki Jordan dan memohon. Jordan menatapnya dan berkata, kamu tahu konsekuensinya dan seharusnya tidak pernah menipu sejak awal. Aku kurang lebih bisa memahami kencanmu dengan Tyler. Aku bahkan bisa mengerti kamu dan Brett karena kamu dipaksa untuk melakukannya. Namun, perselingkuhan Anda dengan Chaiden benar-benar mengungkap sifat asli Anda. Saat itu, saya sudah menjadi orang terkaya di Orlando. Saya sudah memberi Anda rumah mewah dan mobil mahal, agar Anda dapat menikmati kehidupan sebagai ibu rumah tangga kelas atas yang elit. Tapi kamu masih belum puas. Anda diam-diam bertemu dengan Chaiden dan melakukan hal-hal memalukan di belakang saya. Bagaimana Anda bisa mengharapkan saya untuk memaafkan Anda? Bab 702, Membagi Aset Keluarga Stelle. Hailey memohon pada Jordan, tetapi dia bertekad untuk tidak memberinya kesempatan. Jordan mengibaskannya dan pergi dengan dingin. Sebenarnya, dari segi pribadi dan keluarga, Jordan seharusnya menyetujui pernikahan ini. Jika itu saudaraku, dia pasti akan setuju, kan? Ini karena Jordan memimpikannya pernikahannya dan Hailey di pantai. Jika dia bisa mewujudkan mimpi ini, itu akan membuktikan bahwa dia adalah dewa. Dengan kata lain, jika Jordan benar-benar dewa, mimpi itu akhirnya akan menjadi kenyataan. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menghindarinya, itu akan tetap terjadi pada akhirnya. Sebenarnya, Jordan tidak lagi terlalu peduli dengan perselingkuhan Hailey. Dia lebih peduli tentang apakah mimpinya ditakdirkan untuk menjadi kenyataan. Saya berhasil meramalkan kematian Ibu Son dan kakek saya. Itu seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa saya adalah dewa. Saya tidak harus menikahi Hailey lagi, bukan? Tetapi apakah impian saya ditakdirkan untuk menjadi kenyataan? Atau bisakah saya mengubah nasib saya? Jordan sedikit bingung tentang hal ini. Pada saat ini, Jordan memikirkan sutradara film terkenal di dunia dan teman baik Steles, Christopher Nolan. Dalam film Nolan, Inception, ia mengeksplorasi misteri di balik mimpi. Dalam filmnya, Interstellar, Nolan menunjukkan bagaimana masa lalu dan masa depan saling terkait. Meskipun dia hanya seorang sutradara film, dia telah menyewa fisikawan top dunia untuk berkonsultasi tentang kedua film itu. Dia telah melakukan penelitian mendalam di bidang tersebut. Alhasil, Jordan ingin meminta pendapatnya. Jordan menelepon Nolan. Jordan, sudah lama aku tidak mendengar kabar darimu. Apakah kamu tidak apa-apa? Nolan senang mendengar kabar dari Jordan. Jordan berkata, saya ingin bertanya tentang sesuatu. Apakah menurut Anda masa depan bisa diubah? Secara hipotetis, jika saya tahu bahwa sesuatu akan terjadi di masa depan, apakah saya masih dapat mengubah hasilnya? Jika Jordan bertanya kepada orang lain, mereka pasti akan bingung. Namun,
Nolan segera memahami pertanyaannya. Nolan tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, saya katakan, Jordan, saya meminta Anda untuk menonton film baru saya, Tenet, beberapa waktu lalu. Saya kira Anda belum melihatnya, kan? Nolan memang beberapa kali merekomendasikan film terbarunya ke Jordan. Jordan berkata dengan nada meminta maaf, ya, aku terlalu sibuk tahun ini. Nolan berkata, saya menjelajahi titik itu di film itu. Segala sesuatu yang terjadi ditakdirkan untuk terjadi. Jika itu sudah menjadi bagian dari masa depan, itu akan terjadi. Jordan mengerutkan kening. Apakah pernikahannya dengan Hailey tak terelakkan? Namun, Jordan sudah menolak Hailey. Jesse dan yang lainnya juga setuju. Siapa yang akan membuat Jordan menikahi Hailey lagi? Jordan terus bertanya, bagaimana jika kamu mencoba mengubahnya? Nolan berkata, Anda tidak dapat mengubah apa yang sudah menjadi bagian dari masa depan. Jordan, Anda harus ingat bahwa meskipun masa depan belum muncul dengan sendirinya kepada kita, itu sebenarnya sudah terjadi. Kecuali jika Anda ingin menghabiskan 2 jam lagi untuk mendiskusikan dunia paralel dengan saya. Petik 2. Jordan berkata, oke, saya mengerti. Terima kasih, Nolan. Nolan berkata, tidak masalah. Jordan, pergi dan tonton filmku, Tenet. Pergi dan tonton segera. Anda akan mengerti apa yang saya bicarakan setelah menontonnya. Jordan berjanji padanya, oh, aku pasti akan menonton filmmu, tapi sayangnya aku tidak punya waktu sekarang. Apa yang salah? Jordan, suaramu serak dan suaramu tidak bagus. Apa yang terjadi? Nolan bertanya. Jordan tidak berusaha menyembunyikan apapun. Kakek saya baru saja meninggal. Apa? Tuan Stelle meninggal? Ya Tuhan, aku sangat sedih mendengar ini. Apakah nyaman bagi saya untuk menghadiri pemakamannya? Nolan menghela napas. Jordan berkata, saya khawatir ini bukan waktu yang tepat sekarang. Terima kasih atas niat baik Anda. Saya harap Anda bisa merahasiakan ini. Tentu saja, saya berjanji. Tuhan memberkati dia. Dia pasti lulus dengan baik dan pergi ke surga. Sementara itu, tak lama setelah Charleston meninggal dunia, 7 keluarga lainnya selain Stelles tiba-tiba mengadakan video conference. Park Sang-jun sangat bersemangat dan bersemangat. Setiap orang. Saya mendapat kabar bahwa beberapa jam yang lalu, kepala keluarga Stelle, Charleston, tiba-tiba mengalami luka serius. Dia dikirim kembali ke kastil mereka di Inggris untuk perawatan. Hingga semenit yang lalu, masih belum ada jawaban di teleponnya. Kurasa dia sudah pergi. 6 keluarga lainnya sangat gelisah dengan berita itu. Nyonya Geng berkata, ya Tuhan, bahkan keluarga Stelle tidak bisa lepas dari kutukan. Ketua Rong mengangguk. Betul sekali. Saya juga menerima kabar bahwa Charleston telah meninggal. Lota menghadiri konferensi video ini atas nama keluarga Smith. Dia menutup mulutnya tidak percaya. Tidak, kakek Stelle akan baik-baik saja. Dia sangat baik. Saya akan menelepon Jordan sekarang untuk memverifikasinya. Lota tidak percaya bahwa Charleston meninggal. Lagi pula, dia baru saja melihatnya belum lama ini. Charleston masih dalam kondisi baik saat itu. Keluarga lain tahu bahwa Lota dan Jordan memiliki hubungan yang baik. Mereka diam-diam menyaksikan Lota menelepon. Namun, Jordan tidak menjawab panggilan tersebut. Park Sang-jun mendengus. Jordan pasti berlutut di depan tempat tidur Charleston sekarang dan menangis. Dia sedang tidak ingin menjawab panggilanmu. Charleston hampir berusia 80 tahun. Dia pasti akan mati karena kutukan itu. Tidak diragukan lagi. Dengan kematian Charleston, keluarga Stelle akan kehilangan pemimpin. Generasi kedua dari keluarga Stelle, Rowan, adalah seorang pengecut tak berdaya. Generasi ketiga hanyalah sekelompok anak nakal. Saya menyarankan agar kita mengeluarkan Stelles dari barisan kita. Kita bisa pergi ke kastil Stelle sekarang untuk membagi aset keluarga Stelle. Park Sang-jun masih bertekad menyingkirkan keluarga Stelle. Saat itu, dia mendapat dukungan dari keluarga Miyamoto, tapi sekarang, keluarga Miyamoto berada di belakang keluarga Stelle. Keluarga Miyamoto adalah yang pertama keberatan. Miyamoto Chujiro berkata, saya keberatan. Bahkan jika Tuan Stelle meninggal, mereka masih memiliki Jordan dan Jesse untuk menghidupi keluarga ini. Selain itu, kekuatan keluarga Stelle tidak terduga. Semua orang melihatnya terakhir kali. Mereka menciptakan pil yang bisa membuat orang 20 tahun lebih muda. Mereka juga berhasil mengembangkan serum Mirakuru.
Ini adalah sesuatu yang telah diteliti keluarga kami selama beberapa dekade dan belum berhasil. Untuk mendapatkan bantuan keluarga Stele untuk serum Mirakuru, keluarga Miyamoto mengucapkan banyak kata-kata baik untuk Steles. Lota memprotes lebih keras lagi. Apa hakmu untuk mengambil aset keluarga Stele? Bukankah kedelapan keluarga rahasia itu adalah bagian dari kelompok yang sama? Jika mereka dalam kesulitan, kita harus membantu mereka. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Jordan saya. Bab 703, 7 keluarga menyerang baja. Keluarga Smith dan Miyamoto sama-sama berada di pihak Steles. Karena itu, mereka memprotes dengan keras saran Park. Park Sang-jun sama sekali tidak peduli dengan keberatan Lota. Dia hanya peduli dengan pendapat keluarga Miyamoto. Bagaimanapun, keluarga Smith sebelumnya dikendalikan oleh Son. Mereka baru saja melarikan diri dan belum pulih dari cobaan berat mereka. Apalagi kesehatan keluarga Smith tidak baik. Jadi mereka menyerahkan kekuasaan mereka kepada Lota yang berusia 18 tahun. Park Sang-jun tidak peduli dengan pendapat seorang gadis kecil. Oleh karena itu, Park Sang-jun mengabaikan Lota dan hanya menjawab Miyamoto Chujiro, Tuan. Miyamoto, aku sudah memberitahumu bahwa Jordan pembohong. Anda tidak bisa percaya apa yang dia katakan. Keluarga Stele tidak mengembangkan obat ilahi sama sekali. Pil yang dia berikan kepada Ketua Rong dan Nyonya Geng dicuri dari keluarga Park kami. Apalagi pil tersebut tidak bisa membuat orang 20 tahun lebih muda. Itu bisa membuat mereka 10 tahun lebih muda. Ketua Rong angkat bicara. Aku sudah membiarkan bawahanku mencoba pil yang diberikan Jordan kepadaku. Memang hanya bisa membuat seseorang 10 tahun lebih muda. Selain itu, Pak Park memberi saya obat yang dikembangkan oleh keluarganya. Setelah dibandingkan, kami menemukan bahwa kedua pil itu identik. Karena itu, saya percaya kata-kata Pak Park. Jordan menipu semua orang. Miyamoto Chujiro tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Dia berkata, tapi keluarga Stele memang telah mengembangkan serum Mirakuru. Park Sang-jun bertanya, Tuan Miyamoto, mengapa Anda percaya bahwa mereka telah berhasil mengembangkan serum ini? Miyamoto Chujiro menjawab, putraku memiliki bawahan bernama Naga. Kemampuan tempurnya hampir tak terkalahkan. Kami secara khusus mengirimnya untuk menantang Jordan, tetapi dia dengan mudah dikalahkan setelah Jordan mengambil serumnya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Steles telah mengembangkan sesuatu yang sebanding dengan serum Mirakuru. Pada saat ini, orang lain tiba-tiba muncul di layar Park Sang-jun. Itu adalah putranya, Park Chan-yang. Permintaan maaf, semuanya. Tolong izinkan saya untuk menyela. Tuan Miyamoto, Anda menyebutkan seorang bawahan bernama Dragon. Apakah dia pria setinggi 1,9 meter dengan rambut panjang? Keingintahuan Park Chan yang terguncang saat menyebut naga. Dia tahu bahwa Jordan juga memiliki bawahan bernama Dragon. Miyamoto Chujiro mengangguk. Betul sekali. Anda pernah melihatnya sebelumnya. Park Chan yang buru-buru berkata, Tuan Miyamoto, Anda telah tertipu. Orang itu adalah bawahan Jordan. Dia mata-mata yang ditanam oleh Jordan di keluargamu. Apa katamu? Miyamoto Chujiro sangat marah. Park Chan yang berkata, saya telah melihat bawahan Jordan ini. Dia melawan salah satu anak buahku sebelumnya. Aku bersumpah itu benar. Lota bisa bersaksi. Lota tergagap, aku tidak tahu. Miyamoto Chujiro bingung dan memerintahkan Miyamoto Masaki. Panggil Dragon untuk segera datang. Iya, naga ada di suatu tempat di dekatnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi ketika dia dipanggil. Namun, begitu dia memasuki ruangan dan melihat 6 proyeksi holografik melayang di depannya, salah satunya adalah Park Chan yang, Dragon langsung panik. Dragon tahu bahwa Park Chan yang pernah melihatnya sebelumnya dan tahu identitas aslinya. Itu dia bawahan Jordan. Park Chan yang segera mengidentifikasi Dragon. Ah, sial, aku sangat mempercayaimu. Anda sebenarnya mata-mata yang dikirim oleh keluarga Stele. Jordan memukuliku selama pertarungan kita, itu pasti karena kamu diam-diam memberinya obat penambah kekuatan keluarga kita. Dragon, aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Miyamoto Masaki sangat marah. Dia mengambil senjatanya dan menyerang Dragon. Dragon melihat bahwa situasinya mengerikan. Dia memiliki obat penambah kekuatan padanya dan dia segera mengkonsumsinya. Kekuatan fisik Dragon meningkat secara eksponensial dan dia melumpuhkan bawahan Miyamoto sebelum melarikan diri melalui jendela. Tangkap dia, bunuh pengkhianat ini. Jangan tunjukkan belas kasihan padanya. Miyamoto Masaki berteriak dan berlari mengejar Dragon.
Miyamoto Chujiro berkeringat dingin. Dia menjadi marah. Bastard Jordan itu berani menipu keluargaku. Aku bahkan memberikan begitu banyak kata-kata bagus untuk Steles. Park, sekarang aku setuju dengan keputusanmu. Kami akan terbang ke Inggris dan mengambil alih keluarga Stele. Kita harus mencabik-cabik bocah Jordan itu. Lota angkat bicara lagi. Tidak, saya tidak setuju. Anda tidak bisa melakukan ini. Tidak ada yang diizinkan untuk menyakiti Jordanku. Park Sang-jun mendengus. Lota, orang tuamu belum pulih. Anda harus tinggal di rumah dan merawat mereka. Kami akan mengerti jika Anda tidak ikut dengan kami. Jangan khawatir, saat kami membagi aset keluarga Stele, kami masih akan memberikan bagian kepada keluarga Sim. Ketua, apakah kita akan segera berangkat? Ketua Rong mengangguk. Iya, apakah kita mengusir keluarga Stele atau tidak? Charleston telah meninggal. Kita harus pergi dan memberi hormat. Semuanya, mari kita bertemu di Kastil Stele. Dengan itu, keluarga mematikan proyeksi mereka. Hanya Lota yang berteriak di konferensi video. Hei, tidak, Ketua Rong, kamu tidak bisa melakukan ini. Namun, tidak ada keluarga yang memperhatikannya. Jordan, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Lota juga beraksi. Dia menyuruh seseorang menerbangkannya langsung ke Inggris. Di Kastil Stele, Rowan dan ketiga putranya berkumpul di sebuah ruangan, mendiskusikan bagaimana menghadapi kematian Charleston dengan sikap rendah hati. Dengan kekayaan keluarga Stele, mereka memiliki sumber daya untuk mengadakan pemakaman akbar dan membuat seluruh dunia berkabung. Namun, Steles adalah keluarga rahasia. Selain itu, mereka tidak ingin 7 keluarga lainnya tahu untuk saat ini. Ini karena keluarga lain selalu berencana untuk menyingkirkan Steles, tetapi tertahan oleh kehadiran Charleston. Sekarang setelah Charleston meninggal, keluarga memiliki satu alasan untuk menahan diri. Rowan menerima telepon. Apa? Rowan tampak sangat terkejut. Jesse buru-buru bertanya, Ayah, apa yang terjadi? Rowan berkata, orang-orang dari 7 keluarga lainnya ada di sini. Mereka semua terbang ke Inggris dan akan segera tiba. Jesse tertegun. Kakek baru saja meninggal dan mereka sudah terbang. Apakah mereka sudah tahu tentang kematian kakek? Apakah mereka di sini untuk merebut aset kita? Jamie mendengus. Apa yang harus ditakuti? Ayo berjuang. Bukannya keluarga kami tidak memiliki senjata yang kuat. Meskipun kita tidak bisa menang melawan mereka semua, kita masih bisa bertarung dengan baik. Paling-paling, kita akan berakhir dengan menghancurkan seluruh dunia dan binasa bersama-sama. Teknologi senjata di dunia modern berkembang dengan sangat cepat, dan senjata dari 8 keluarga rahasia bahkan lebih menakutkan. Selama Perang Dunia II, sebuah bom atom kecil memusnahkan 200.000 nyawa di Jepang. Keluarga Stele pasti memiliki sumber daya untuk menghancurkan seluruh dunia dan semua orang di dalamnya. Bab 704, Usir Keluarga Stele. Jordan dan Jamie memiliki pandangan yang sama. Ketika dihadapkan dengan musuh yang kuat seperti 7 keluarga, tidak ada gunanya mengakui kekalahan. Mereka hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Kita harus segera menghubungi departemen terkait di AS. Jordan menginstruksikan. Jesse berteriak, tidak ada yang boleh menghubungi siapapun. Aku kepala keluarga sekarang. Saya memiliki keputusan akhir. Tidak ada yang diizinkan melawan 7 keluarga. Sebagai kepala keluarga Stele, saya memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua orang. Dengarkan aku. Kita semua akan keluar untuk menyambut 7 keluarga. Jesse benar-benar berbeda dari Jamie dan Jordan. Meskipun dia dewasa dan mantap, dia juga pemalu dan takut akan masalah. Dia terbiasa membungkuk dan menggores di depan keluarga rahasia lainnya dan hanya tahu bagaimana menjilat mereka. Keluarga Stele keluar dan menunggu di luar kastil sampai 7 keluarga tiba. Tak lama, hembusan angin bertiup. Cuacanya tenang jadi jelas bahwa angin dihasilkan oleh sesuatu yang terbang di atas kepala, tapi tidak ada yang terlihat. Perlahan-lahan, angin mereda dan 7 pesawat tak terlihat muncul. Itu 7 keluarga. Anggota 7 keluarga keluar dari pesawat. Setiap dari mereka memiliki niat buruk. Selain Lot, Yordania, rambut Lota menari-nari tertiup angin. Dibandingkan sebelumnya, dia berpakaian lebih dewasa hari ini. Dia sudah memiliki aura seorang lady in charge. Namun, wajahnya masih murni dan polos. Bergegas, dia berdiri di depan Jordan, menyatakan dukungannya untuk dia dan Steles. Lota, Jordan mengangguk berterima kasih padanya.
Orang-orang dari 6 keluarga lainnya berdiri di hadapan Steles dengan ekspresi serius. Miyamoto Masaki adalah orang pertama yang mengutuk Jordan. Jordan, dasar binatang, pembohong, bastard, sampah. Anda menanam naga sebagai mata-mata di keluarga saya. Dalam pertarungan kita sebelumnya, kamu hanya menang karena kamu meminum obat penambah kekuatan keluargaku. Anda bahkan berbohong bahwa keluarga Anda mengembangkan serum Mirakuru. Persetan denganmu. Anda menipu keluarga Miyamoto. Aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Dengan itu, Miyamoto Masaki berjalan untuk menantang Jordan. Miyamoto Masaki tidak berhasil menangkap Dragon lebih awal. Jadi dia memutuskan untuk menyelesaikan skor langsung dengan Jordan. Namun, Ketua Rong mengangkat tangannya dan menghentikannya. Mari kita turun ke bisnis dulu. Mari kita bicara tentang dendam pribadi nanti. Petik 2. Park Sang-jun setuju. Betul sekali. Mari kita lihat tubuh Charleston dulu. Park Sang-jun berteriak pada Steles. Jordan, di mana kakekmu? Kenapa dia tidak keluar untuk menyambut kita? Apakah dia mati? Hahaha, benda tua itu, aku tahu dia tidak akan bisa bertahan lama. Charleston baru saja meninggal. Bagaimana Jordan bisa mentolerir orang lain yang menghina kakeknya? Jordan mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia berharap dia bisa bergegas dan merontokkan semua gigi Park Sang-jun. Start, apa yang kamu katakan? Jordan meraung, matanya berkilat marah. Park Sang-jun mendengus. Kamu tahu betul apa yang aku bicarakan. Katakan padaku, apakah kakekmu sudah mati? Petik 2. Saat Jordan hendak membalas, Jesse menghentikannya. Mereka tidak bisa membiarkan keluarga rahasia lainnya tahu tentang kematian Charleston. Ketua Rong menimpali. Saya mendengar bahwa Tuan Stele tiba-tiba jatuh sakit parah. Aku takut dia tidak akan bisa melakukannya. Benarkah itu? Jesse tersenyum. Ketua, terima kasih atas perhatian Anda. Kakek saya hanya menderita penyakit ringan. Dia sedang istirahat sekarang. Ketua Rong berkata, oh, apakah begitu? Mari kita masuk dan melihatnya. Dengan itu, keenam keluarga itu maju beberapa langkah. Keluarga Steles bingung. Tidak, Jami menghentikan semua orang. Bagaimana kamu bisa menerobos masuk ke kastil keluarga kita begitu saja? Ketua Rong melirik Jami. Kamu Jami, kan? Anda bahkan belum pernah berpartisipasi dalam pertemuan besar sebelumnya. Anda tidak berhak berdiri di sini dan berbicara. Dengan itu, Jordan melangkah maju untuk mendukung saudaranya. Kamu hanya bisa memasuki kastil kami jika kami mengundangmu. Ketua Rong tersenyum. Jordan, kamu tahu bahwa kamu tidak akan bisa menghentikan kami semua. Setidaknya kami datang dengan damai hari ini. Jika kami memutuskan untuk memperlakukan Steles sebagai musuh kami dan meledakkan kastil Anda, akan sangat mudah bagi kami untuk melakukannya. Apakah Anda ingin kami datang ke senjata? Jesse panik dengan ancaman Ketua Rong. Jesse berbisik kepada keluarganya, mereka pasti sudah mendapat konfirmasi kematian kakek. Kita tidak bisa menyembunyikannya. Mengapa kita tidak membiarkan mereka masuk? Tanpa menunggu yang lain setuju, dia berkata dengan keras, baiklah, silakan masuk. Jesse memimpin 7 keluarga ke kamar Charleston. Tubuh Charleston sudah dibersihkan dan diganti dengan pakaian baru. 7 keluarga masuk dan melihat mayat Charleston. Keluarga Rong bahkan menggunakan robot Dr. Ai untuk menilai kematian Charleston. Mendesah. Ketua Rong menggelengkan kepalanya dengan pasrah dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah tidak ada dari kita dari 8 keluarga rahasia yang akan lolos dari kutukan? Termasuk saya. Ketua Rong sudah berusia 50-an dan semakin mendekati usia terkutuk 80. Oleh karena itu, kematian Charleston merupakan pukulan besar baginya. Dia berharap Charleston bisa menentang langit dan lolos dari kutukan ini. Meskipun Park Sang-jun seumuran dengan Ketua Rong, dia tidak menghela nafas saat melihat mayat Charleston. Sebaliknya, dia tersenyum puas. Son benar-benar ahli. Dia tidak menggunakan senjata apapun tapi masih berhasil membunuh Charleston. Dia bahkan tidak perlu melihatnya. Park Sang-jun mengagumi Son tetapi dia juga berhati-hati terhadapnya. Setelah memastikan kematian Charleston, Ketua Rong berbalik dan berjalan ke pintu. Dia berkata kepada Jordan, Jordan, kamu adalah kepala keluarga Stele sekarang, kan? Siapkan ruangan yang lebih besar untuk kami mengadakan pertemuan. Kami memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda. Sebelum Jordan sempat menanggapi, Jesse bergegas mendekat. Ketua, Anda salah paham. Saya yang bertanggung jawab atas keluarga Stele sekarang.
Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja kepada saya. Jesse takut orang lain akan salah paham bahwa Jordan adalah kepala keluarga. Ketua Rong memandang Jesse dengan acuh tak acuh. Baiklah, aku tidak peduli siapa di antara kalian yang menjadi kepala. Kalian semua bisa datang. Kami punya sesuatu untuk diberitahukan kepada keluargamu. Jesse dengan cepat berkata, ya, tolong ikuti saya. Aku akan membawamu ke kamar yang lebih luas. Sesampainya di ruang tamu, Jesse meminta para pelayan untuk menyiapkan teh dan makanan ringan sebelum menyuruh mereka pergi. Kini, hanya anggota 7 keluarga, Rowan, Jesse, Jamie, dan Jordan yang tersisa di ruangan itu. Ketua Rong duduk di kursi utama dan berkata dengan sungguh-sungguh, dalam pertemuan besar sebelumnya, kami membahas apakah akan mengeluarkan keluarga Stele dari barisan kami. Stele telah berulang kali melanggar aturan dan teknologi mereka tertinggal. Mereka tidak setingkat dengan 7 keluarga rahasia lainnya. Seharusnya, mereka harus dikeluarkan. Namun, Jordan menggunakan penipuan untuk membantu keluarga Stele agar tidak diusir. Dia membuat kami berpikir bahwa keluarga Stele sangat kuat. Tapi sekarang, kita sudah menemukan kebenarannya. Apa yang disebut obat-obatan mutakhir Steles dicuri dari keluarga Park dan Miyamoto. Adapun pengembangan serum Mirakuru mereka, itu juga merupakan kebohongan besar. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara lagi apakah kita harus mengusir keluarga Stele. Bab 701, bagaimana aku bisa memaafkanmu? Hailey tidak menyukai